Apakah pemerintah dinilai perlu untuk melakukan audit ataupun bahkan melakukan moratorium, Pak, terhadap proyek-proyek smelter China yang ada di Indonesia? Menurut, hemat kami bahwa audit secara menyeluruh itu perlu, sangat diperlukan. Kemudian, mengenai moratorium, kalau di nikel memang pemerintah sekarang mengarah kepada moratorium, smelter nikel karena, bukan karena kecelakaan ini, tetapi karena memang cadangan nikel kita, itu menipis karena banyak sekali smelter yang dibangun dan umumnya memang dari China ya. Nah, sehingga kami menyarankan memang perlu, dilakukan moratorium. Di samping itu juga dilakukan audit, investigasi, secara menyeluruh. Mhm. Apakah upaya-upaya, Pak, yang perlu dilakukan pemerintah segera selain tadi membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi maupun untuk audit agar kejadian kecelakaan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Karena kan ini juga masuk dalam proyek strategis nasional ya, Pak? Kalau kami melihat bahwa, Kemenperin, IUI itu di bawah Kemenperin, tetapi pengawasannya dilakukan oleh Kemenaker, Kementerian Mhm. Tenaga Kerja. Nah, kami merekomendasikan bahwa Kemenperin pun memiliki tim teknis dan pengawasan seperti halnya di Kementerian SDM, Direktorat Teknik dan Lingkungan. Nah, sehingga, di Kemenperin pun ada inspektur khusus yang memang bertugas untuk mengawasi, melakukan evaluasi dan menghentikan tindakan-tindakan yang tidak aman. Di samping itu, manajemen perusahaan, juga harus meningkatkan, kriteria, safety dan lingkungan. Nah, sehingga, seluruh karyawan yang berkepentingan atau berkenaan dengan hal, smelter ini bisa memahami dan, dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan, aman dan selamat. Ya, selain terkait dengan aspek keselamatan, apakah pemerintah juga sudah mengetahui dan harus melakukan evaluasi terhadap produk-produk atau kualitas yang dipakai untuk menunjang operasional, Pak? Karena apakah pemerintah juga sudah memastikan bahwa suku cadang yang digunakan ini sudah sesuai dengan operasional yang telah ditentukan? Ya, itu salah satu faktor yang juga akan menentukan, keselamatan kerja dan, peralatan yang ada di, proyek tersebut. Jadi pemerintah memang sudah sewajarnya untuk lebih, detail dan lebih ketat lagi dalam melakukan, standarisasi. Ini harus ada standarisasi, apakah peralatan maupun suku cadang, termasuk juga dengan karyawan yang ada. Harus bersertifikat yang sesuai dengan, kebutuhan yang ada. Apakah karena ini masuknya proyek strategis nasional, jadi untuk hal-hal ini tidak terlalu diperhatikan, Pak? Menurut saya bukan karena, masuk ke dalam proyek, strategis nasional, eee, kita harus melihat bahwa semua proyek itu walaupun di luar, proyek strategis nasional maupun yang di dalam proyek strategis nasional itu harus lebih meningkatkan atau lebih peduli terhadap keselamatan, kesehatan kerja karyawan dan masyarakat di sekitarnya. Jadi kita jangan, lengah ya, karena ini sudah masuk dalam PSN atau proyek strategis nasional, sehingga kita melunak ya atau meringankan, standar-standar, atau prosedur yang harus diterapkan untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan di daerah, operasi, smelter tersebut. Yang menjadi pertanyaan juga adalah terkait dengan meledaknya tungku smelter yang terjadi di akhir tahun lalu ini, Pak. Ini kan menjadi ledakan yang bisa dikatakan terbesar begitu ya, Ya. Pak. Kenapa hal ini baru menjadi perhatian pemerintah dan publik, Pak? Karena sudah kejadian beberapa kali sebelumnya. Nah, mungkin di sini kita harus belajar juga bahwa memang, penerapan itu kadang-kadang kita juga lengah ya. Karena, infrastruktur yang ada kemungkinan itu kurang memadai, kurang lengkap. Nah, sehingga, kejadian atau kesalahan kecil itu, tidak diperhatikan dengan baik. Nah, sehingga menimbulkan, kecelakaan lebih besar. Karena ada hierarki piramida daripada kecelakaan. Pertama yang ringan dulu, itu banyak ya, bisa ribuan, kemudian meningkat kepada yang, berat. Nah, sehingga pada akhirnya ada yang di fatality. Karena segitiga piramida itu memang menggambarkan seperti itu. Apakah kejadian yang berulang kali ini juga disebabkan oleh upah yang kecil, Pak? Karena beberapa kali juga sempat terjadi protes di Morowali, Pak. Saya tidak bisa menilai ke arah sana, tetapi di perusahaan-perusahaan yang memang saya pernah berkarir,
itu biasanya manajemen itu melakukan selain upah juga ada bonus. Bonus baik produksi maupun keselamatan kerja. Kalau terjadi kecelakaan, berapa kali terjadi kecelakaan, bonus hilang. Sehingga karyawan itu akan berlomba-lomba untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada keselamatan. Justru mereka merelakan keselamatan itu ya Pak? Bukan merelakan keselamatan, artinya dengan ada bonus yang diberikan, nah karyawan akan lebih fokus kepada keselamatan kerja. Karena ancamannya kalau terjadi kecelakaan, berapa kali terjadi kecelakaan yang berat atau fatality, itu bonus bisa hilang. Jadi mereka akan mengalami kerugian juga. Nah, saya fokusnya semua kepada keselamatan kerja. Oke, terakhir Pak, singkat saja, tadi Anda sempat mengatakan perlunya moratorium karena saat ini cadangan nikel Indonesia bisa dikatakan cukup terbatas dan menipis ya Pak. Apa langkah-langkah atau upaya konkret dalam jangka pendek yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini Pak? Mengenai cadangan nikel, tentu pemerintah harus melakukan lelang wilayah, dan saat ini sudah dilakukan, sudah ada 2 kali proses lelang wilayah. Cuman saya belum dapat informasi berapa blok yang sudah laku, sudah terjual. Nah, kemudian pemerintah juga harus melakukan mengusahakan atau memaksa perusahaan yang ada sumber dayanya itu untuk mengkonvert menjadi cadangan, sehingga cadangan bisa bertambah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan impor biji nikel dari luar negeri, seperti yang pernah dilakukan di Morowali juga kalau tidak salah, bahwa mereka mengimpor nikel dari Filipina. Ini hal yang saya pikir yang mendesak harus dilakukan. Karena perkiraan cadangan kita ini tidak lebih dari ada bervariasi penilaian ahli, ada yang 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan ada 15-16 tahun. Ya. Tapi 15-16 tahun itu bukan waktu yang cukup lama. Nah, kalau kita tidak bersiap dari sekarang, nanti kita akan kewalahan dan smelter ini akan menjadi akan menganggur.